Perkenalkan, nama saya Francisca Dwi Renindasari. Saya dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2024. Paragraf merupakan kumpulan kalimat yang membahas satu ide pokok, diawali dengan indentasi dan diakhiri dengan tanda titik. Kalimat yang ada dalam paragraf saling berhubungan dan mendukung satu sama lain untuk menjelaskan ide pokok secara lengkap. Contoh-contoh paragraf yang pertama adalah paragraf yang baik, kedua paragraf menyebar, ketiga paragraf induktif, keempat paragraf deduktif induktif, dan yang kelima adalah paragraf argumentasi. Fungsi dari paragraf yang pertama adalah memperjelas ide pokok, kedua memudahkan pembaca dalam memahami isi tulisan, ketiga menandai awal dan akhir dari sebuah tulisan, keempat mencurahkan isi pikiran penulis, kelima memisahkan gagasan utama yang berbeda, dan yang keenam adalah menggambarkan detail. Tanda paragraf adalah ciri khas yang menandai awal dan akhir sebuah paragraf. Dikenal juga sebagai tanda bagian atau burung gagak. Tanda paragraf harus selalu diikuti oleh spasi tanpa putus. Tanda paragraf juga merupakan kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan menghasilkan tema tertentu. Contoh-contohnya adalah yang pertama, spasi awal atau indentasi, dan yang kedua adalah spasi kosong atau blank line. Ketiga adalah kombinasi indentasi. Yang keempat adalah tanda titik. Berikutnya adalah struktur paragraf. Struktur paragraf memiliki 3 bagian, yaitu kalimat topik, pengembang, dan penutup. Kalimat topik merupakan kalimat pertama untuk menyatakan ide pokok yang akan dibahas dan memberikan gambaran umum dalam isi yang akan dijelaskan. Berikutnya adalah kalimat pengembang, yaitu merupakan kalimat yang mendukung dan menjelaskan ide yang dinyatakan dalam kalimat topik. Kalimat pengembang memiliki bukti, contoh, penjelasan atau detail untuk memperkuat ide utama. Kalimat pengembang perlu terhubung dengan kalimat topik dan berhubungan satu sama lain. Yang ketiga adalah kalimat penutup, yaitu merangkum ide pokok dan memberikan kesimpulan ataupun transisi ke paragraf berikutnya. Adalah contoh-contoh dari kalimat-kalimat tadi. Yang pertama adalah kalimat topik, yaitu kucing adalah hewan peliharaan yang populer di dunia. Dan untuk kalimat pengembangnya, kucing dikenal karena setia dan mudah dirawat, dan bisa mengurangi stres dan meningkatkan mood, serta tidak perlu banyak perawatan. Untuk kalimat penutupnya, dengan sifat yang setia dan mudah dirawat, kucing menjadi hewan ideal untuk dipelihara oleh semua orang. Di paragraf ada 8. Yang pertama adalah paragraf pendahuluan, yaitu untuk memperkenalkan topik utama dan gambaran umum tentang isi teks. Nah, paragraf pendahuluan berisi kalimat untuk menyatakan ide utama teks dan kalimat yang dapat menarik perhatian para pembaca. Yang kedua adalah paragraf pengembang, yaitu menjelaskan ide pokok yang diperkenankan dalam paragraf pendahuluan. Yang ketiga adalah paragraf penutup, yaitu merangkum ide pokok yang sudah dibahas dalam teks dan memberikan kesimpulan. Paragraf penutup berisi pertanyaan yang merangsang, pertanyaan yang menghubungkan dengan topik utama. Selanjutnya adalah paragraf transisi, yaitu memberikan hubungan dan alur yang lancar dalam paragraf teks. Nah, paragraf transisi mengandung kalimat yang menghubungkan ide utama antar paragraf dan menunjukkan hubungan antar paragraf. Yang kelima adalah paragraf deskriptif, yaitu mewakili deskripsi atau menggambarkan tentang suatu objek, tempat, orang atau peristiwa-peristiwa, dan menggunakan kata-kata yang jelas dan detail untuk membantu pembaca membayangkan apa yang sedang dideskripsikan. Keenam adalah paragraf naratif, yaitu menceritakan sebuah cerita atau peristiwa dan menggunakan kata kerja aktif, kata sifat, dan kata keterangan untuk menciptakan gambaran yang hidup dan menarik. Ketujuh adalah paragraf argumentasi atau argumentatif, yaitu menyampaikan argumen atau pendapat dengan tujuan meyakinkan pembaca dan mengandung pernyataan argumen, bukti yang mendukung, dan penjelasan yang logis. Kedelapan adalah paragraf ekspositori, yaitu menjelaskan suatu topik atau konsep dengan jelas dan informatif, dan juga menggunakan fakta, data, dan contoh untuk memberikan penjelasan yang komprehensif.